ada apa El Nino Godzilla. Ini gimana Pak? Maksudnya gimana ini? Apa beneran atau cuman sekedar informasi dari media sosial atau gimana ini Pak? Nah, baik Pak, di Kulon Progo ini kapan masuk musim kemaraunya? Informasi ini dapat dari mana Pak? Informasi saya dapat dari aplikasi BMKG. Dari aplikasi BMKG. Sobat iklim stasiun Himatu Jakarta bersama dengan program Ngobrol Tani, ngobrol bareng dengan petani. Kami telah bersama dengan narasumber atau dengan rekan petani yang berada di Relawan Pak. relawan yang berada di Kulon Progo untuk berbincang-bincang tentang kondisi iklim saat ini. Nah, Bapak ya Pak Martono. mau diperkenalkan dulu Pak. Ya. Nama saya Martono dari Relawan Jagat Norweh Pagerajo Samigalo. Baik Pak Martono, ya, Pak Martono sudah kenal apa itu BMKG? Ya, pernah Pak. Nah, Kenal. BMKG, Badan Meteorologi Dan Geofisika. dan Geofisika. Nah, Pak, di Kulon Progo ini kapan masuk musim kemaraunya? Musim kemarau masuk bulan Mei Pak. Bulan Mei. Masuk bulan Mei. Terus kita mungkin puncaknya sekitar bulan Agustus pastinya. Nanti kita ada puncak musim kering di bulan Agustus. Terus kita masuk penghujan di awal bulan November. Nah, informasi ini dapat dari mana Pak? Informasi saya dapat dari aplikasi BMKG. Dari aplikasi BMKG, kemudian juga dari mungkin penyuluh. Ya. Nah, itulah pertanian ya di Ya. Kulon Progo. Nah, kondisi musim kemarau saat ini itu seperti apa Pak? Kira-kira ke depan dari BMKG informasinya gimana Pak? Apa normal, apa bawah normal, informasinya seperti apa? Untuk musim kemarau di tahun ini mungkin di bawah normal Pak. Mungkin agak apa ya, lebih kering dari tahun kemarin. Oh, Biasanya saya rasa bulan-bulan segini aja udah begitu panas Pak. lebih panas dan Iya. kering ya. Iya. Nah, gini Pak, Bapak pernah mengenal informasi fenomena El Nino Pak? Oh iya. El Nino ini juga berpengaruh tahun ini. Tahun ini musim kering itu karena juga dipengaruhi oleh El Nino itu Pak. Terus kemarin saya sempat lihat di media itu kan ada apa El Nino Godzilla. Ini gimana Pak? Maksudnya gimana ini? Apa beneran atau cuman sekedar informasi dari media sosial atau gimana ini Pak? Nah, baik. Informasi tentang fenomena El Nino Godzilla ini Iya. banyak tersebar di media massa. Kemudian ini merupakan satu berita yang tidak berdasarkan ilmiah. Iya. Karena Godzilla itu kita tidak tahu apa Godzilla-nya itu anak-anak, Iya. apa Godzilla-nya itu lagi sakit dan sebagainya, sehingga kekuatannya kan tidak jelas. Iya. Jadi fenomena El Nino dari BMKG itu ada fenomena El Nino lemah, El Nino moderate, Iya. El Nino kuat dan super kuat. Oh iya. Itu yang ada dengan indikasi-indikasi yang ilmiah. Iya. Jadi, tidak perlu masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya El Nino di tahun 2026 yang menyebabkan kekeringan ekstrim, Iya. kemudian bisa menimbulkan kematian seperti ini. Jadi itu tidak perlu dikhawatirkan karena BMKG telah memprediksi bahwa musim kemarau atau fenomena El Nino yang mempengaruhi musim kemarau itu antara lemah hingga moderate. Iya. Nah, akan terjadi di pertengahan tahun 2026 ini. Nah, karena 2020 diprediksikan tadi, Bapak udah tahu bahwa musim kemarin lebih kering daripada Tahun kemarin ya. atau dari biasanya. Apa antisipasi Bapak menghadapi musim kemarau di 2020? Untuk antisipasi kita lakukan menanam pohon-pohon yang bisa menyimpan air. Terus kita menanam juga untuk bertahan. Kita juga menanam pohon-pohon
bukan pohon ya, tapi tanaman yang hemat air. Begitu. Terus kita membuat tambungan-tambungan air, walaupun itu sekedar darurat atau gimana, kita tetap membuat tambungan air. Baik, itu yang dilakukan. Tapi ada beberapa yang sebetulnya bisa dilakukan di dalam musim kemarau. Iya. Karena musim kemarau itu juga gini, dengan adanya musim kemarau maka hama tanaman itu lebih sedikit. Iya. Kemudian serangan jamur dan sebagainya saya kira tidak ada karena cukup panas. Iya. Nah, bisa juga dilakukan dengan pertanian tetes. Oh iya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kemudian Model infus atau gimana itu? model infus ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yang kita harus mitigasi. Jadi kalau kita mau Pencegahan ya, Pak. mencegah supaya tidak semakin panas dunia ini, ya kalau menggunakan pupuk, gunakan pupuk yang sudah terkompos. Oh, melalui proses Ya, ini proses ya. kompos dulu, baru disebar di tanaman. Iya. Itu bisa mengurangi gas metan ke udara. Itu untuk mitigasi daripada perubahan iklim. Oh iya. Ada lagi Pak, mungkin dengan mengatasi sumber air yang kering di musim kemarau ini apa yang bisa dilakukan? Oh, untuk sementara saat ini cuman kita mengandalkan bantuan, Pak. Oh, gitu. Nggak tahu itu besok bantuan gimana, bisa cair apa enggak. Kita mengandalkan bantuan tangki air dari pemerintah. Sumur-sumur darurat belum ada di. Sumur darurat itu ya ada lah beberapa sumur gali, tapi kalau musimnya nanti musim kering lebih ekstrim ya kita nggak tahu nanti. Oh gitu. Jadi dengan adanya musim kemarau itu menyebabkan debit air dari sumur atau dari tetap sumber kecil, itu mengecil atau mungkin hilang. Iya. Kemudian dari sumur itu juga menurun, bahkan mungkin habis ya, tidak ada. Iya. Nah, ini kendala-kendala yang terjadi. Iya. Oh ya, oke, baik. Baik Pak Martono, mungkin itu yang bisa kita obrolkan di siang ini. Iya. Mudah-mudahan musim kemarau kali ini ya kita harapkan tidak seperti yang menjadi gambaran orang ya, Iya. sangat kering sekali, Iya. kemudian membahayakan. Nah, mudah-mudahan Pak Martono nanti bisa sampaikan ke petani yang lain atau teman-teman yang lain bahwa musim kemarau kali ini memang lebih kering, jadi Iya. tetap perlu waspada, tetapi tidak terlalu khawatir dengan adanya hoax yang bikin musim kemarau bikin orang bisa meninggal dunia. Ya, ini mudah-mudahan menjadi pencerahan Bapak Martono dan juga rekan-rekan semua. Ya. Baik, itu Pak Martono, Iya. terima kasih. Terima kasih sekali Pak penerangannya, buat tadi yang Godzilla itu yang menakutkan sekali itu. Ya. Terima kasih. Demikianlah sahabat sekalian berkaitan dengan bincang-bincang kita pada hari ini dengan Bapak Martono. Mudah-mudahan menjadi gambaran, menjadi pencerahan buat rekan-rekan semua, pecinta atau pemirsa atau mungkin pemerhati dari Stasiun Klimatologi di Jakarta bersama program Ngobrol bahwa iklim adalah mensejahterakan masyarakat. Dengan kita beradaptasi, dengan kita mengetahui informasi iklim, maka kita akan beradaptasi dengan mengatasi semua problem-problem yang disebabkan oleh fenomena iklim ini dengan baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.